Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Rukunnya wudhu atau fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu apa? Niat itu pekerjaan hati. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu seraya bersamaan dengan melakukan pekerjaan itu. Lah, kalau niatnya wudhu berarti pada saat kita membasuh muka itu pekerjaan kita, ya, seraya di dalam hatinya, berniat seraya membasuh muka, bagian dari muka, itu namanya niat. Sedangkan lafadz yang berbunyi nawaitul wudu'a liraf'il hadasil azghari fardhalillahi ta'ala yang diucapkan oleh lisan itu hukumnya sunnah. Sunnah. Ini wudu menurut madhab Syafi'i. Niat itu termasuk rukun. Jadi menyengaja melakukan wudu seraya melaksanakannya itu namanya niat wudu. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka seluruhnya tanpa ada yang disisakan. Lah batasannya wajah itu lebar wajah itu batasannya dari telinga, pinggir telinga depan ini, sampai telinga yang satunya ini. Kemudian panjangnya atau tingginya ini dari tumbuhnya, dari pangkal tumbuhnya rambut ini sampai kemudian janggut. Lah bagi yang kepalanya ya, tidak tumbuh rambut, ya ukurannya standar muka wajah atau orang yang punya rambut, ya, yang punya rambut. Ini semua harus terbasahi semua. Sekali lagi bahwa rambut ini termasuk bagian dari muka, bagian dari wajah. Oleh karena harus terbasuh juga, karena ditarik lurus. Nah, ini perhatian terutama bagi orang wanita. Biasanya rambut ini ikut panjang. Ikut panjang seperti panjangnya rambut yang ada di atas kepala. Kemudian ditarik lewat atas telinga terus ke belakang. Nah, ini kadang-kadang yang tertinggal tidak terbasuh, padahal itu termasuk bagian dari muka. Oleh karena lebih baiknya ini untuk wanita ini dipotong pendek agar kita tidak sulit membasuh rambut yang ada di depan muka ini. Sebab itu sepanjang apapun harus dibasuh. Sama seperti halnya kumis. Kalau kumis itu panjangnya katakanlah sampai 10 cm, itu memanjangnya harus dibasuh. Karena itu termasuk bagian dari wajah. Janggut pun demikian. Panjang sekalipun sampai 5 cm atau bahkan 10 cm itu harus dibasahi semua. Harus harus kena air semua, air basuhan muka itu. Kalau tidak ya tidak sah. Lah itu sampai ke dalam-dalamnya membasuhnya ini. Airnya itu sampai ke dalam-dalamnya.
kecuali rambut yang memang lebat, kecuali yang rambutnya, jenggotnya yang sangat lebat sehingga sulit untuk bisa tersampainya air ke dalamnya. Ini pengecualian. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan. Membasuh tangan. Nah, membasuh tangan ini batasannya sampai kepada siku, sampai kepada siku, sampai kepada siku, sampai pada siku ini. Ini harus ikut terbasah, bahkan dilebihi, bahkan dilebihkan agar benar-benar sempurna. Sebab ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang karena sebuah kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu termasuk hal yang wajib. Jadi kesempurnaan kewajiban ini itu membuat sesuatu tersebut menjadi wajib, karena kalau tidak dilakukan sesuatu itu, kewajiban tersebut tidak menjadi sempurna. Misalnya tadi itu, kalau hanya sebatas siku, ini kan mengkhawatirkan jangan-jangan nanti tidak sempurna. Oleh karena mesti harus dilebihkan agar benar-benar sempurna. Dari tangan ini sampai siku-siku dilebihkan. Jangan ngepres, jangan pas hanya siku-siku, karena dikhawatirkan basuhan tangan itu tidak sempurna. Setelah tangan, kemudian basuhan rukun yang keempat itu mengusap kepala, menyapu kepala dengan air, air yang diambil khusus untuk mengusap kepala, tidak terus sisa basuhan tangan kemudian diusap-usapkan di kepala. Ini tidak cukup, harus benar-benar air yang baru, diusapkan sebagian kepala, bisa separuh, bisa sepertiga, bisa seperempat kepala, atau bahkan bisa sedikit dari bagian kepala, hingga dikatakan sekalipun hanya yang terbasah itu kira-kira 1 helai rambut. Jadi kalau kita wudhu kemudian secara kebetulan kita lagi pakai peci, ini bisa begini. Ini cukup. Ini kalau kalau akan mencari cukupnya, tapi ya kurang baik lah, kurang baik. Jadi, dan itu pun rambut yang masih pada batasan kepala. Kalau rambutnya panjang keluar dari kepala sampai segini, kemudian yang diusap bagian ini, bagian ujungnya, ya tidak sah. Jadi itu kalau rambut ini harus yang terbasah itu bagian yang masih dalam wilayah bagian kepala. Kalau sudah rambutnya menjulur ke bawah, kemudian di luar wilayah kepala, seperti ditarik kok sudah sampai sini, ini dibasuh ya, tidak sah. Kenapa? Karena rambut itu sudah menjulur di luar kepala.
Terus yang berikutnya ini telinga. Tapi telinga ini bukan termasuk rukun, bukan termasuk fardu. Oleh karena kalau kita lewatkan, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang rukun kelima itu adalah kaki. Kaki. Yang wajib kita basuh itu kaki ini sampai batas mata kaki. Mata kaki. Nah, dilebihkan sedikit agar menjadi sempurna. Itu mata kaki. Mata sampai mata kaki. Dilebihkan sedikit agar menjadi basuhan kaki ini sempurna. Apa saja yang ada pada kaki tersebut harus kita basuh. Termasuk kukunya. Nah, ini kuku ini sampai ke dalam-dalam ini, bagian bawah kuku ini harus terbasuh. Oleh karena harus hati-hati. Manakala kukunya kotor, itu dibersihkan ya. Lah yang terakhir itu adalah tertib. Artinya urut. Fardu-fardu atau rukun-rukun wudhu ini harus dilakukan secara tertib. Umpama sehabis selesai membasuh tangan, kok langsung kaki, kemudian mengusap kepala, ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak tertib. Ya, tertib itu sesuai dengan urutan. Membasuh niat, kemudian membasuh muka, terus membasuh tangan, terus mengusap kepala, terus membasuh kaki. Itu yang namanya tertib. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang rukun dari wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.